Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya saya dapat menyusun dan menyampaikan presentasi ini dengan lebih baik. Presentasi ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Hukum yang diampu oleh Bapak Arianto Ardinansyah, SIP, MSI. Dan saya banyak mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah Bapak berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Kursin dengan NIM 742 352 024 084. Program Studi Hukum Tata Negara Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai ketidakadilan sosial dan akses hukum perlindungan pekerja migran perempuan asal Nusa Tenggara Barat. Dan adapun harapan saya bahwa penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian pembukaan dari saya. Dan selanjutnya, marilah kita memasuki pembahasan yang akan paparkan. Selamat menonton. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus pengakuan pekerja migran Indonesia asal Dompu, Nusa Tenggara Barat jadi korban penganiayaan di Oman. Menampilkan kesaksian Nurul Huda, seorang pekerja migran Indonesia asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi korban kekerasan fisik dan pembatasan kebebasan selama bekerja di Oman. Dalam keterangannya, Nurul menjelaskan bahwa ia berangkat ke Oman melalui jalur resmi pada tahun 2015. Selama hampir 10 tahun bekerja di Oman, ia telah berganti majikan sebanyak 3 kali. Namun, kondisi memprihatinkan terjadi ketika ia bekerja pada majikan terakhirnya selama kurang lebih dari 16 bulan. Pada periode ini, Nurul mengaku mengalami perlakuan kasar, penyekapan, serta pembatasan komunikasi sehingga tidak dapat meminta pertolongan. Situasi berubah ketika sebuah video yang memperlihatkan kondisi fisiknya. Ada kejadian di rumah saya disiksa sama majikan, sama anaknya. Di saat suaminya lagi keluar, mereka mengerojok saya. Mohon bantuan dari teman-teman semua ya. Tolong share video ini. Fisiknya yang penuh dengan luka serta permintaan tolongnya tersebar luas di media sosial. Video tersebut kemudian memicu perhatian berbagai pihak, termasuk masyarakat, komunitas pekerja migran Indonesia di Oman, serta perwakilan pemerintah Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau yang disebut dengan KBRI di Oman segera merespon dengan melakukan penelusuran, berkoordinasi dengan pihak kepolisian Oman dan mengumpulkan informasi lapangan melalui komunitas pekerja migran setempat. Upaya cepat ini membuahkan hasil sehingga Nurul akhirnya berhasil ditemukan dan dibebaskan dari rumah majikan. Penanganan kasus ini berlangsung intens pada tanggal 30 sampai 31 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Tenaga Kerja segera menghubungi keluarga korban untuk memastikan keadaan Nurul sekaligus melaporkan insiden tersebut kepada BP3MI NTB Nusa Tenggara Barat. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Oman
koordinasi lintas lembaga ini mempercepat proses evakuasi. Dan pada pagi hari tanggal 31 Maret, Nurul berhasil dikeluarkan dari tempat ia ditahan setelah hak administratif antara korban dan majikan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sesuai prosedur hukum di Oman, Nurul kemudian menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian sebelum dipulangkan ke Indonesia. Ia dijadwalkan pulang kembali ke tanah air pada tanggal 1 April 2024. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dompu, Miftahul Suadah, menyampaikan rasa syukur atas cepatnya proses penyelamatan tersebut. Menurutnya, status keberangkatan Nurul yang legal menjadi faktor utama yang mempermudah koordinasi antar instansi baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga langkah penyelamatan dapat dilakukan tanpa kendala berarti. Pemerintah daerah juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut, mulai dari Komunitas Pekerja Migran Indonesia, BP3MI, KBRI, hingga aparat penegak hukum Oman. Bupati dan Sekedau Dompu turut menegaskan bahwa kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi calon pekerja migran Indonesia untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen dan mengikuti prosedur penempatan resmi, karena hal tersebut sangat berpengaruh pada efektivitas perlindungan ketika menghadapi permasalahan di luar negeri. Secara keseluruhan, video ini tidak hanya menggambarkan penderitaan seorang pekerja migran, tetapi juga menyoroti isu besar mengenai ketidakadilan sosial dan keterbatasan akses perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, terkhusus pada perempuan yang bekerja di sektor domestik. Kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan pemerintah dapat berjalan optimal apabila adanya data resmi, koordinasi yang kuat antar instansi, dan dukungan dari komunitas pekerja migran Indonesia. Dari sisi lain, peristiwa ini menegaskan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan edukasi bagi para calon pekerja migran Indonesia, memperketat pengawasan penempatan tenaga kerja, serta memperbaiki tata kelola migrasi agar kasus-kasus kekerasan serupa tidak kembali terulang. Dari kesimpulan kasus tersebut, saya menyimpulkan bahwa kasus ini mengingatkan kita bahwa perlindungan bagi pekerja migran Indonesia harus selalu menjadi prioritas. Meski berangkat secara legal, resiko kekerasan tetap bisa terjadi, sehingga dukungan keluarga, pemerintah, dan masyarakat sangat penting. Dan adapun pesan moralnya, jangan pernah menyepelekan prosedur resmi, karena dokumen yang lengkap dapat menyelamatkan nyawa saat masalah muncul. Dan adapun untuk para penonton, mari kita saling mendukung, saling peduli para pekerja migran dengan memastikan mereka memahami hak-haknya dan berangkat melalui jalur yang aman. Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran agar kasus serupa tidak terulang kembali. Itulah tadi yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.